Mbak Dewi underscore Imroatus ya. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana meluluhkan hati suami yang koleris melankolis, yang sudah terlalu kecewa dan tidak mau memaafkan ya. Bu Isa juga memang sebetulnya sangat prihatin ya kalau ada kondisi-kondisi pasangan hidup yang memang menurut dia atau menurut kita ya kecewa karena ya banyak hal yang karena perbedaan yang kita nggak paham kan, belum belajar ya. Nah sekarang gini aja ya, kita berpatokannya ya pada kita aja deh gini ya. Satu, udah minta maaf belum gitu, jadi minta maaf ayah ya, aku minta maaf kalau kemarin-kemarin aku tuh nggak ngerti tentang apa otak pria itu, apa cara berpikirnya, watak itu apa kekuatan kelemahannya, aku nggak ngerti juga konsep baterai kasih. Jadi aku minta maaf, saya, Umi, Bunda minta maaf. Seandainya kemarin-kemarin itu aku ngeselin, jengkelin, minta maaf. Siapapun, meluluhkan siapapun itu minta maaf ya. Dia mau maafkan atau enggak bukan lagi urusan kita. Kita ya, nih istri sudah minta maaf karena kemarin kan kita hilafnya karena nggak tahu kan, ya kan? Kita nuntut dia untuk dia ini kita nggak tahu. Kita minta maaf. Itu cara meluluhkan, ya. Dan setelah itu mulailah ya jalankan ya tips-tips ini. Koleris melankolis, pelayanan dan waktu berkualitas, atau mungkin koleris melankolisnya yang hadiah ya, bisa jadi. Coba lihat lagi, perhatikan, ingat-ingat waktu mulai dari ijab kabul sampai saat ini apa kebiasaan dia. Kalau dia pelayanan, makanya ya sudah, kita sigap aja ngelayanin. Dia datang, kita sigap melayanin. Kita belum dipeluk, belum apa ya, nggak apa-apa. Istighfar, banyak istighfar ya. Layanin aja. Kita niatkan, kita charge baterainya si suami atau pasangan ya, karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mencas baterainya suamiku yang kondisinya saat ini dia masih marah padaku. Ya, Bismillah karena Engkau ya Allah. Oke, kita cas saja terus. Ya, apapun itu jatuhnya nanti ibadah, karena walaupun misalnya nggak direspon sama suami, udah itu bukan urusan kita. Ya, minta memohon pada Allah lagi untuk dilembutkan hatinya. Ya, oke. Baik, Mbak Ati underscore Husen. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya laki-laki usia 17 tahun, plekma melo, sering menyendiri, tapi kalau kita samperin dia malahan pergi. Terus kalau ditanya bicaranya suka ngegas. Apakah dia sebel sama ibu? Ya jelas, biasanya kalau anak-anak ngegas sama kita, dia ada feeling yang negatif ya. Belum tentu sama ibunya. Bisa jadi sama kuliahnya, bisa maaf tadi 17 ya. Oh, sekolah ya. Bisa jadi sama pelajarannya, sama tugas-tugas sekolah, bisa jadi juga sama temennya, bisa jadi juga mungkin sama punten misalnya, yaitu dia dilerik-lerik sama teman perempuan dan sebagainya, bisa jadi gitu. Dan bisa jadi juga kesel sama ibunya, ya. Tapi dia hanya bisa keluarkannya kayak gitu, karena melankolis plekmatis kan biasanya orang yang nggak bisa langsung spontan ngomong, dia tekan dan akhirnya keluarnya sama ibu. Kenapa sih anak-anak itu kalau padahal kan dia kesel sama orang lain, dia marahnya sama kita, misalnya gitu ya? Karena ibu pelabuhan dia punya pikiran perasaan. Yang namanya pelabuhan, kapal-kapal berlabuh, ya, itu kan banyak juga kemudinya atau nahkodanya belum bisa melabuhkan kapal dengan baik, ya. Apalagi masih ada umur remaja gini, ya, dia berlabuh, pelabuhannya dihantam itu, dia pinggir pelabuhan, jeger. Jadi copel pelabuhan ini, ya. Nah, di mana pelabuhan itu, di mana ya beberapa fungsinya adalah satu, ya si kapal kan harus dibersihkan, keluarin kotoran-kotoran, makanya dia ya keluarinnya ke ibu si pelabuhan ini. Ya kadang ngeluh, ada orang kan kalau membersihkan kapal ada yang lembut bersihin, ada yang kasar bersihin, ada yang mau cepet-cepet ya kan, sampai bersih. Dan kemudian di pelabuhan itu juga dimasukkan ya perlengkapan, bekal-bekal untuk lagi pergi berlayar. Itulah ibu. Ya, jadi please ibu-ibu, inilah salah satu dari jutaan tugas mulianya ibu-ibu sebagai pelabuhan hati. Istri juga begitu kan. Jadi kalau suami belum pinter ya sebagai nahkoda, hantem kita pelabuhan ini cukup. Begitulah pelabuhan. Oke? Oke, siapa nih? Bacanya apa nih? Cusema. Outfit. Telepon 30 sampai 1 telepon 30 sampai 1 jam, apakah sudah bisa disebut quality time jika LDR dong? Iya.
Iya banget. Siapa? Suami kalau ngomong 30 menit sampai 1 jam ya? Itu quality time. Ya, pokoknya sebisanya, biasanya juga kan orang melankolis seneng waktunya teratur. Jadi kalau misalnya dilakukan kesepakatan, misalnya setiap hari jam 5, saya telepon kamu ya, misalnya abinya ngomong gitu atau si suami ngomong kayak gitu, nah, itu harus siap-siap. Jangan ada janji di jam segitu. Jangan juga masak di jam segitu, jangan juga nyetrika di jam segitu, ya. Kalau anak-anak mau ngajak main jam segitu, bilang, "Nak, Bunda janji sama Ayah setiap hari jam 5 itu Bunda telepon untuk diskusi macam-macam." Ya, Nak ya, ngerti ya? Nah, makanya kalau anaknya juga waktu berkualitas ya sebelum jam 5 temenin main dulu. Gitu ya. Iya. Oke, Mbak.